Bagaimana nih Abang melihat hoax yang masif beredar di tengah masyarakat nih Bang? Berita hoax itu biasanya motifnya hanya dua. Hmm, Pertama, karena ada persaingan politik. oke. Kemudian yang kedua karena bermotif ekonomi atau persaingan dagang Hmm, misalnya. Sebetulnya bagaimana masyarakat itu memiliki ketahanan, hmm, hmm, memiliki mental, hmm, memiliki oke. kemampuan. Maka itu pentingnya ada literasi. Nah, yang baru-baru ini Bang terkait Hmm, Pak Isran yang diisukan jadi Menteri Pertanian nih Bang. ya. Itu bagaimana Abang melihat itu Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Waalaikumsalam. bersama saya Aditya Setiawan. Kali ini dalam program podcast Tea Time, garapan Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan busam.id. Dan Sobat Busam, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan menjabat sebagai Ketua Bapemperda Provinsi Kalimantan Timur. Langsung saja kita sambut, ini dia Bang Rusman Yakub. Assalamualaikum Bang, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah, kabar baik. Bang, kita Hmm. hari ini berbicara terkait hoax politik Bang. Hmm. Sebelum mungkin kita masuk ke hoax politik, bagaimana nih Abang melihat hoax yang masif beredar di tengah masyarakat nih Bang? Ya, makasih. Pertama tentu saya berterima kasih Mm-mm, dan mengapresiasi undangan teman-teman dari Busam ID mm-mm, yang menyelenggarakan atau menggagas sebuah konsep acara mm-mm, yaitu Tea Time ini, mm-mm. dan saya kira berbagai segmen persoalan yang diangkat. Nah, tentu ini adalah suatu hal yang bermanfaat dan sekaligus kita akan mengedukasi masyarakat. Mm-mm, Nah, bicara tentang soal hoax politik, mm-mm. saya kira sudah bukan lagi sesuatu hal yang tabu di dalam Di, kehidupan di sosial tengah kita, di masyarakat tengah juga Bang ya. masyarakat. Mm-mm. Bahkan masyarakat sendiri bisa saja terjebak dalam polarisasi Mm-mm. maupun dalam pola komunikasi Mm-mm. yang bisa saja mereka sendiri atau di antara masyarakat itu sendiri saling Bahkan memproduksi, memproduksi ya hoax bahkan itu Bang ya. memproduksi hoax Heeh. itu sendiri gitu ya. Eh, nah, inilah barangkali memang pentingnya ada edukasi, Mm-mm. ada literasi Mm-mm. yang bagi publik terhadap bagaimana menangkal berita-berita hoax politik ini. Mm-mm. Karena memang berita hoax itu biasanya motifnya hanya dua. Mm-mm. Pertama, karena ada persaingan politik. Oke. Kemudian yang kedua karena bermotif ekonomi atau persaingan dagang Mm-mm. misalnya. Nah, sehingga dua dua unsur itu atau dua sumber itu yang selama ini Mm-mm. melingkari kehidupan sosial kita. Mm-mm. Apalagi tidak tidak hanya tahun politik, Oke. hoax politik itu beredar. Mm-mm. Apalagi kalau sudah menjelang atau bahkan sudah masuk ke tahun politik seperti sekarang ini, Mm-mm. maka itu pasti akan ini. Karena apa sih tujuan hoax itu? Mm-mm. Satu, tentu akan kalau dia beragendakan muatan politik, Mm-mm. maka pasti endingnya adalah menggiring opini, Opini, betul. opini publik. Yang tadinya mungkin publik itu sudah punya pilihan atau Mm-mm. belum Mm-mm. punya pilihan dan lain sebagainya, belum punya pilihan politik misalnya, atau sudah punya pula pilihan politik, maka tentu akan berusaha Mm-mm. lawan-lawan politik yang yang sudah meyakinkan bahwa punya politik untuk merubah, paling Oke. tidak merubah mindsetnya, paling Mm-mm. tidak merubah pilihannya. Itu Mm-mm. endingnya kan di situ. Nah, Oke. sama juga dalam persoalan motif dagang misalnya atau Mm-mm. motif ekonomi. Contoh contoh misalnya
promosi apa namanya promosi niaga Hmm, misalnya. Pasti produk-produk itu nggak ada yang mau nomor dua kan pasti gitu. Pasti semuanya nomor nomor satu satu. dan lain sebagainya. Sehingga itu memang hal-hal semacam ini sudah menjadi satu rutinitas dalam lingkungan sosial kita. Oke. Tinggal sebetulnya bagaimana masyarakat itu memiliki ketahanan, Mm-mm. memiliki mental, Mm-mm. memiliki apa namanya kemampuan. Oke. Maka itu pentingnya ada literasi. Nah, Nah, bicara tentang literasi, literasi itu sebetulnya esensinya adalah seseorang memiliki sebuah kemampuan mm-mm. Oke. untuk menganalisa informasi-informasi yang Mm. diterima itu sejauh mana memiliki titik kebenaran. Mm-mm. Kemudian dari mana sumbernya, Oke. kemudian apa Mm-mm. motifnya, kemudian apa namanya ke kepentingannya apa Mm-mm. dan lain sebagainya. Itu yang Oke. disebut kemampuan Mm-mm. berliterasi di media sosial gitu ya. Oke. Nah, tetapi itu barangkali tidak bisa serta-merta Mm-mm. akan di setiap individu masyarakat itu punya kemampuan itu kalau tidak diedukasi. Betul. Nah, karena kenapa? Kita harus sadari betul bahwa di Indonesia, masyarakat Indonesia itu eh, kecepatan menggunakan teknologi informasi itu Iya. jauh lebih cepat Hmm. ketimbang dengan kemampuan literasinya. Nah, betul tuh, Bang. Ya, karena kan pertama kan biasanya orang takut dianggap ketinggalan, Iya. kemudian yang kedua bisa saja karena memang dirasa alat Mm-mm. komunikasi itu, alat media itu sangat membantu dalam Iya. ini, dalam proses berkomunikasi begitu ya. Cepat-cepatan menyebarkan Cepat-cepatan informasi, gitu Bang ya. tanpa itu tadi karena ini seringkali juga dipengaruhi karena tren-trenan. Nah, betul. Nah, kalau tidak menggunakan HP misalnya maka dianggap tidak tren Mm-mm. atau apa begitu ya. Terutama mungkin anak-anak milenial dan Mm-mm. sebagainya. Jadi dan kita bisa lihat hari ini segmentasi penggunaan gadget itu kan tidak hanya pada segmentasi anak muda saja Betul. atau anak-anak milenial, Mm-mm. generasi Gen Z, Mm-mm. generasi Y dan lain Mm-mm. sebagainya gitu. Tetapi justru juga baby boomers Iya. gitu, orang-orang tua gitu Orang ya. tua. Orang-orang tua semuanya saya kira ini dalam data terakhir menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu sudah hampir 75% bahkan Mm-mm. 80% masyarakat Indonesia menggunakan gadget. Semuanya, hampir semua itu, Bang Hampir ya. semua gitu loh. Dominan. Itu menunjukkan bahwa Mm-mm. betapa masifnya begitu. Betul. Nah, kalau tidak dibarengi dengan kemampuan Berliterasi, Bang ya. berliterasi, ini juga bisa menimbulkan masalah dan itulah yang barangkali yang selama ini merisaukan kita semua. Oke. Karena kenapa? Satu sisi itu adalah ruang bagi para pihak untuk saling bagaimana bisa mempengaruhi gitu. Oke. Bang, kalau dari Abang Hmm. sendiri nih, melihat masyarakat Kalimantan Timur itu Hmm. tingkat literasinya sudah seperti apa, Bang? Kita ambil contoh aja nih, yang baru-baru ini, Bang, terkait Hmm. Pak Isran yang diisukan jadi Menteri Pertanian nih, Bang. Ya. Itu bagaimana Abang melihat itu, Bang? Ya, ya jujur saja Mm-mm. tidak kalau saya belum lihat data terakhir Mm-mm. seperti apa masyarakat Kalimantan Timur ya positioningnya Mm-mm. terhadap eh, Literasi. tingkat literasi Mm-mm. penguasaan literasinya dalam bermedia saya Mm-mm. belum lihat data terakhir Mm-mm. tapi fakta terkait dengan eh, hoax terakhir ini Iya. membuktikan Heeh. sebetulnya bahwa betapa kita mudahnya terpengaruh, Masih gampang eh, termakan isu, Bang ya. termakan isu Heeh. hoax seperti itu ya. Heeh. Yang yang saya lihat apa namanya kita tidak atau belum
fungsi atau belum eh, punya kesadaran yang apa terbudaya atau Mm-mm. terstruktur begitu untuk melakukan yang namanya cross check Mm-mm. informasi atau dalam bahasa agama sering disebut tabayun gitu, Mm-mm. mentabayunkan sebuah informasi itu dalam kasus terakhir kemarin Mm-mm. itu saya melihat masih lemah Betul. karena ketika kita lihat itu banyak Mm. sekali orang eh, terperangkap Iya. dengan isu hoax seperti itu. Bukan hanya pada level masyarakat Masyarakat, biasa, benar. tetapi bahkan masyarakat menengah bahkan Mm. elit ada yang Iya. sepertinya ya, Mm-mm. sepertinya. Nah, tapi belakangan setelah Iya. di ini baru dicermati bahwa betapa berita-berita seperti itu Mm-mm. membingungkan Betul. masyarakat. Dan selain membingungkan masyarakat juga menurut saya itu bentuk lain dari bullying juga. Iya. Jadi merugikan dari Merugi, pihak yang diisukan iya, kan, Bang? kan Mm-mm. merugikan pihak Pak Isran Heeh, jadinya gitu betul. loh. Nah, sehingga ini menurut saya memang hal-hal semacam ini perlu ini. Saya begitu saya terima itu saya Hmm. nggak Nggak langsung percaya, nggak Bang ya. nggak Nggak langsung percaya, di-share juga, Bang. nggak Heeh. mau bahkan Betul. sampai meredah tidak saya Iya, lakukan share-sharean. betul. Bahkan saya ingatkan beberapa teman itu Hmm. di cross check dulu deh, Hmm. kasihan Pak Isrannya Iya, gitu loh. soalnya banyak langsung yang pasang di status Ah WhatsApp ya, tuh, Bang. ya kan. Heeh. Saya nggak, karena sebelum ada isu itu saya sudah dapat informasi Hmm. bahwa PL Iya, pejabat PLT-nya sudah ya PLT ditunjuk sudah sama Pak ditunjuk dah. Jokowi. Heeh. Jadi saya melihat itu ini ada apa sih gitu kan Betul. ya. Kemudian yang saya bingung itu adalah yang saya sampai hari ini Hmm. kejar itu cari itu motifnya apa Iya, begitu loh. benar. Begitu begitu. Nah, ini hal-hal yang merisaukan dan menurut saya mestinya ini dijadikan sebagai sebuah perenungan, Mm-mm. dijadikan sebagai sebuah pengalaman bahwa hal-hal semacam ini lain kali kalau ada Mm-mm. berita-berita yang hampir mungkin sama dengan Mm. itu supaya ya jangan disebarkan dulu, Oke, betul. tetapi bagaimana ditelaah, Di cross check dipelajari, di lagi, Bang cross ya. check, dianalisa ini sumber informasinya dari Hmm. mana, bisa dipercaya apa Iya, enggak dan lain oke, sebagainya betul. seperti itu loh. Oke. Nah, Bang, karena mm-mm. kenapa yang begini-begini bisa saja memang saya melihat bahwa ada yang faktor kesengajaan ini. Oke, sengaja di framing, dibuat Ya, isu itu ya, baru bisa tersebar, saja Bang ya. untuk dalam Heeh, rangka untuk kepentingan lawan bener, politiknya Pak Isran atau bisa mungkin jadi. dalam kepentingan untuk mendowngrade-kan orang lain Iya, dan lain sebagainya. Kita betul. nggak tahu Mm-mm, motifnya gitu ya. betul. Itu kita hanya menduga-duga begitu ya. Oke, Bang, jika kita tarik mundur nih, Bang, di Hmm, pemilu Pilpres malah hmm, Pilpres yang tahun 2014 dulu kan sempat terpecah dan terbagi dua anu nih, Bang, dua ya kubu. dua. Ada cebong dan kampret. Hmm, Nah, Bang, bagaimana Abang melihat untuk untuk Pilpres nanti, Bang, tahun 2024 bagaimana melihat hmm, itu? Apakah bakal ada terjadi lagi dan ada tips kah buat masyarakat agar hmm. hoax-hoax ini tidak gampang nih Bang, Ya. mereka terima dan konsumsi, apalagi kan kita tahu di grup WhatsApp itu begitu dapat Hmm, berita langsung hmm. di-share, kita nggak bisa ngebatasin itu Bang. Ya. Itu gimana Bang? Sebetulnya sampai hari ini pertarungan cebong dan kampret itu masih terjadi. Bener. Sampai hari ini masih terbelah meskipun sebetulnya simbol tiko simboliknya Mm-mm. kampret cebong ini Mm-mm. sesungguhnya sudah bersatu sejak Sudah, sejak selesai pemilu, bener. tetapi di bawah ini sepertinya tidak move on gitu ya. Ya. Nah, tapi itu itu realitas. Mm-mm. Nah, sekarang barangkali dengan menghadapi pemilu 2024, Mm-mm. saya melihat ada sesuatu yang lebih positif. Kenapa saya katakan ada sesuatu yang lebih positif? Ternyata juga perseteruan cebong dan kampret Mm-mm. ini membangun kesadaran baru juga Oke. bagi sebagian masyarakat Mm-mm. begitu, sehingga kalau toh masih ada sisa-sisa itu, tapi saya kira tidak lagi sedalam Yang kemarin-kemarin, ya. sebelum-sebelumnya atau tidak lagi sebesar Mm-mm. itu. Nah, sekarang
saya melihat bahwa ini memang mulai mulai hangat eskalasinya Mm-mm. karena sudah ada misalnya ketika ada tiga tokoh sentral yang Mm-mm. menjadi calon presiden, Mm-mm. kemudian ada satu sudah terbentuk Betul. pasangannya, tinggal dua ini Dua. misalnya Heeh. yang ditunggu-tunggu oleh publik. Tetapi saya melihat bahwa tidak se apa, tidak sekencang Mm-mm. di Tidak semasif 2000 ya 2014 tuh, Bang. 2014 Heeh. yang lalu, Heeh. kemudian di ini. Tapi kita lihat apakah maka itu yang masih kita tunggu, apakah dengan menanti Mm-mm. munculnya munculnya pasangan capres dan cawapres dari pihak Mm-mm. Ganjar atau dan Prabowo Mm-mm. akan akan menaikkan eskalasi atau Mm-mm. seperti apa kita lihat, atau justru sebaliknya. Mm-mm. Ada yang memprediksi, termasuk saya memprediksi bahwa barangkali kalau tiga pasangan, Mm-mm. maka itu barangkali eskalasinya lebih lebih merata, atau Oke. maksudnya merata itu begini, lebih lebih tidak ini kalau head Iya, to head head to begitu head ya. biasa kan dua Ya, paslon. Mm. dua pasang akan beda halnya misalnya kalau dua pasang Mm-mm. seperti sebelum-sebelumnya, Sebelumnya. Heeh. maka itu akan melahirkan pembelahan yang jelas. Tapi Iya. kalau tiga pasang misalnya itu Itu barangkali kebagi, terbagi, Bang, ya. Heeh. kebagi gitu. Sebetulnya untuk melakukan evaluasi kepemimpinan politik di negara ini atau kepemimpinan publik pemerintahan hari ini ya memang di pemilu. Mm-mm. Maka itu menurut saya memang pemilu bukan sebagai ajang untuk saling caci maki satu Mm-mm. sama lain, tetapi justru sebaliknya Mm-mm. adalah bagaimana pemilu dijadikan sebagai wahana atau sarana Mm. untuk mengevaluasi, Oke. mengevaluasi kepemimpinan politik Mm-mm. yang ada. Lalu yang kedua adalah termasuk memberi sanksi Mm-mm. kepada pemimpin-pemimpin elit-elit ke politik itu, Mm. kepemimpinan politik itu yang memang barangkali tidak sesuai dengan Iya, ekspektasi publik. iya benar. Jangan karena misalnya hanya ada sesuatu yang dia berikan Mm. pada saat memilih, lantas kita pilih, padahal sesungguhnya kita Iya, tahu, kita pahami orangnya bahwa seperti apa, kepemimpinan sosoknya seperti apa. kepemimpinan Heeh. politiknya itu jelek sekali gitu. Betul. Tapi Heeh. begitu dikasih sesuatu sama Iya, yang bersangkutan, ya kita langsung pilih lagi memilih. begitu. Heeh. Jadi ini menurut saya memang mestinya masyarakat harus lebih cerdas gitu. Mm-mm. Tetapi itu sekali lagi memang semua peranata dan perangkat-perangkat itu Mm-mm. harusnya turun untuk mengedukasi publik. Oke. Siapa itu? Termasuk pers, Ya. saya kira harus Mm-mm. wajib makan. Lalu yang kedua adalah perguruan tinggi. Mm-mm. Kemudian yang ketiga KPU sendiri, dan yang Mm. keempat partai politik itu sendiri. Untuk mengedukasi, Bang, Dia ya. yang mengedukasi, paling tidak mengedukasi konstituennya. Mm-mm. Yang jadi persoalan sebetulnya adalah karena dengan sistem pemilu yang kita seperti ini, Mm. kadang-kadang justru partai politik sendiri, Mm. termasuk barangkali Iya. ini, seringkali terjebak gitu loh. Oke. Nah, menurut saya itu yang Mm-mm. harusnya kita ini, maka kita harus bareng-bareng untuk melakukan edukasi. Oke. Itu, sekira itu. Berarti memang Hmm. untuk dari pesan Bang Rusman sendiri kepada masyarakat Samarinda khususnya, Bang, ya, Hmm. untuk menghindari hoax itu ya itu cross check, Bang, Ya, ya, dan jangan termakan isu. satu cross check dulu, Mm-mm. misalnya ketika menerima share-sharean begitu, Mm. baca baik-baik, tapi jangan langsung di-share. Oke. Ditelah, ini maknanya apa? Mm-mm. Ini karena kan kadang-kadang narasinya bagus sekali Mm-mm. gitu, tapi belum tentu mengandung unsur kebenaran, Mm-mm. gitu ya. Lalu yang kedua, ini sumber berita ini dari mana? Betul. Itu bisa di cross check. Mm-mm. Kalau dia adalah produksi jurnalis, Mm. maka pasti ada identitasnya, Betul. kan gitu. Lalu yang ketiga, kalau misalnya dia dalam bentuk video, foto dan lain sebagainya, pasti bisa Pastikan di sumbernya, Bang, ya. sumbernya gitu Heeh. ya. Nah, yang paling penting itu adalah satu, itu mengcross check, mentabayunkan atau bertanya Mm-mm. kepada sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan Mm-mm. tentang berita tersebut kebenarannya. Bisa Mm. dengan Kominfo misalnya, Iya, Diskominfo. Diskominfo misalnya sebagai itu. Tapi itu memang masyarakat sendiri jarang sekali menggunakan Betul. itu. Atau mungkin ada teman yang dianggap ini
tahu gitu Oke, loh. Nah, betul. di kita kadang-kadang seolah-olah itu sudah, apalagi kalau misalnya dikaitkan dengan kaidah-kaidah agama Nah, begitu, itu yang kadang-kadang sensitif tuh, ya Bang. kadang-kadang orang langsung menganggap ini sudah benar gitu, Mm-mm. padahal sebetulnya belum tentu. Betul. Ya maka itu perlu memang sebuah ke apa kemampuan Mm-mm. analisis di situ. Tapi Mm-mm. itu tadi kalau bagi masyarakat awam itu pasti nggak bisa. Mm. Maka itu satu-satunya cara kita edukasi masyarakat. Iya, salah satu memeranginya dengan Ya, peran pers juga, Bang ya. ya Heeh. dengan peran pers sendiri. Heeh. Tapi jangan sampai pers sendiri yang Yang menjadi memproduksi produksi gitu hoax, ya. Ya, jadi betul. itu menurut saya penting sekali begitu. Oke, Bang. Ini kita sudah hampir 20 menit lebih Hmm, nih menemani hmm, Sobat Busam ID. Ada closing statement nggak, Bang, ya, untuk masyarakat Kaltim terkait hoax yang ya. masif nih? Saya kira begini, kita berharap kepada seluruh lapisan masyarakat Mm-mm. agar benar-benar memanfaatkan media sosial itu sesuai dengan proporsi yang sebenarnya. Oke. Lalu yang kedua, kalau ada berita-berita Mm-mm. yang diterima yang meragukan, Mm. itu jangan di-share. Oke, cukup berhenti di kita aja, Bang ya. Berhenti dulu di kita, Heeh. kemudian usahakan mencari apa namanya pendapatan bandingan. Mm-mm. Ini seperti apa? Informasi bandingan, Bang ya. Konferensi Heeh. bandingan dan lain sebagainya. Nah, kemudian baru nanti kalau memang itu ada proses-proses yang sudah ditabayunkan, sudah diklarifikasi, sudah di cross check Mm. sumbernya dan lain sebagainya dan memang itu mengandung kebenaran, Mm-mm. ya monggo saja di share. Oke. Karena kenapa? Yang begini-begini, Mm-mm. pertama kalau kita tidak mengerti, pertama kan menghabisi kuota. Betul. Ya kan, kemudian yang kedua, jangan sampai hanya karena kita men-share, kita tidak tahu, tidak melakukan analisa, akhirnya kita ikut dampaknya. Karena itu Mm-mm. bisa jejak digital Iya, itu bisa benar. Bisa ditelusuri. ditelusuri. Dan kalau itu berkonsekuensi hukum, maka yang men-share juga bisa Bisa kena. Berarti kena. ada dampak hukum. Betul. Lalu yang ketiga, ya menurut saya karena itu berita bohong, bohong itu adalah Mm-mm. bohong itu adalah dosa dalam Dosa sisi agama. agama. Ya, kan ruginya banyak, nggak ada Banyak. untungnya Nggak ada gitu loh. untungnya. Nggak ada untungnya, jadi sudah habis kuota, Mm-mm. kemudian bisa kena jeratan Mm-mm. hukum, lalu Tambah dia dosa. tambah dosa lagi gitu Apalagi loh. mengadu domba lagi, Nah, Bang ya. ya Dosanya pasti gitu nambah loh. lagi, Bang ya. Ya kan, Heeh. karena kalau kita lihat Mm. sejarahnya berita bohong itu kan per- ya memang sejak manusia ini ada. Ada, Dan betul. yang produksi dan itu adalah sumpahnya setan, sumpahnya Betul. iblis Mm-mm. begitu bahwa eh, apa ya Allah saya siap dilaknat Mm-mm. Betul. oleh engkau ya Allah tapi hanya aku ada apa tapi ada satu permintaan saya Untuk izinkan saya untuk men- menggoda Mm-mm. Manusia. manusia sampai Mm-mm. akhir Betul. gitu loh. Dan Jadi orang. Mm-mm. ya jangan sampai kita merasa terbiasa dengan sesuatu Yang yang bohong bohong. gitu loh. Heeh. Jadi ini yang Siap. mesti harus menjadi kesadaran bersama saya kira. Oke. Oke, Sobat Gusam ID, hampir 25 menit kita sudah menemani Sobat Gusam ID. Dan untuk episode kali ini mungkin sekian sampai di sini, Bang ya. Kita akan bertemu di episode selanjutnya dalam podcast Tea Time, garapan Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan busam.id. Saya Aditya Setiawan dan Bang Rusman pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.